Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauziah dari kelas 5D, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan membuat video mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab yang diampuh oleh Ustadz Samsudin MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Saya akan menyampaikan materi pertama. A. Konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, konsep pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan data measurement, yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu, atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukuran dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Yang kedua, konsep penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment, yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Menurut Seng DKK yang dikutip oleh Komarudin, penilaian adalah semua bentuk pengumpulan informasi oleh guru, kemudian dianalisis, disintesiskan, diinterpretasikan, dan digunakan dalam kelas untuk mengambil suatu keputusan. Sedangkan menurut Sukjana, penilaian adalah proses memberikan nilai terhadap suatu objek berdasarkan suatu kriteria tertentu. Yang ketiga, konsep evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris dengan akar kata value, yang berarti nilai atau harga. Sedangkan secara terminologi, evaluasi didefinisikan secara beragam oleh para ahli sebagaimana berikut ini. Menurut Gronlund, evaluasi dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh siswa. Sedangkan Guy menyatakan bahwa evaluasi adalah proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk menentukan apakah dan sejauh mana tujuan telah atau sedang dicapai. Yang keempat, hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Berdasarkan penjelasan dari ketiga istilah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara ketiga istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana pengukuran dan penilaian merupakan suatu rangkaian dari kegiatan evaluasi pendidikan, atau dengan kata lain bahwa kegiatan evaluasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung dengan data yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran dan penilaian. B. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tujuan evaluasi pembelajaran. Ada 4 yang terkait dengan tujuan evaluasi pembelajaran. A. Untuk menghimpun bahan-bahan keterangan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam waktu tertentu. B. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pembelajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. C. Motivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. D. Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Yang kedua, fungsi evaluasi pembelajaran. Ada 3 yang terkait dengan fungsi evaluasi pembelajaran. A. Fungsi instruksional. B. Fungsi administratif. C. Fungsi diagnostik. C. Objek evaluasi hasil pembelajaran. Salah satu objek evaluasi hasil pembelajaran adalah siswa sebagai pihak yang menjadi peserta pembelajarnya. Mengacu pada pendapat Benjamin S. Bloom tentang taksonomi tujuan pembelajaran, tujuan yang harus dicapai oleh siswa meliputi perubahan pada domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Masing-masing domain tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa ranah sebagaimana uraian di bawah ini. Yang pertama, domain kognitif. Ada 6 yang terkait dengan domain kognitif. A. Pengetahuan. B. Pemahaman. C. Penerapan. D. Analisis. E. Sintesis. F. Evaluasi.
Yang kedua, ranah efektif. Ada 5 yang terkaitan dengan ranah efektif. A. Kemauan menerima. B. Menanggapi atau menjawab. C. Menilai. D. Organisasi. E. Menghayati. Dan yang ketiga, ranah psikomotorik. Ada 5 yang terkaitan dengan ranah psikomotorik. A. Imitasi. B. Manipulasi. C. Presisi. D. Artikulasi. E. Naturalisasi. D. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Dalam melakukan evaluasi pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sehingga fungsi dan tujuan pelaksanaan evaluasi pendidikan dapat tercapai. Di antara prinsip-prinsip evaluasi pendidikan tersebut adalah 1. Objektivitas. 2. Komprehensif. 3. Transparansi. 4. Koherensi. 5. Kontinuitas. 6. Berkeadilan. 7. Diskriminabilitas. 8. Akuntabilitas. 9. Validitas. Yang ke-10. Reliabilitas. E. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan pendekatan ditinjau dari aspek pendekatannya. Penilaian dilaksanakan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran. Dan yang kedua, berdasarkan fungsi ditinjau dari aspek fungsinya. Evaluasi terbagi kepada beberapa jenis, yaitu A. Evaluasi formatif. B. Evaluasi sumatif. C. Evaluasi seleksi. D. Evaluasi penempatan. E. Evaluasi diagnostik. F. Alat-alat evaluasi pembelajaran. Untuk melakukan evaluasi pembelajaran, ada beberapa alat yang dapat digunakan sesuai dengan teknik dan objek yang dievaluasinya. Secara garis besar, alat evaluasi terbagi kepada tes dan non-tes. A. Tes. Tes adalah alat ukuran yang disusun secara sistematis digunakan dalam rangka kegiatan pengukuran, yaitu untuk mengukur karakteristik orang atau objek tertentu dengan ketentuan atau cara yang sudah ditentukan. B. Tes lisan. Tes lisan digunakan untuk mengukur aspek yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi (communication skill) yang digunakan untuk menguji peserta didik baik secara individual maupun secara kelompok. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada materi pertama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.